Selamat sore. Halo, selamat sore. Mudah-mudahan Pak suara Arsad. saya bisa kedengaran. Nah, Ya, gimana, Pak? suara bagus, Pak. Pak Arsad, boleh cerita dong bagaimana ini supaya para investor tertarik untuk masuk ke Flores, bukan hanya di Labuan Bajo tetapi wilayah Flores yang lain, supaya ekonomi di Flores bisa bertumbuh lebih cepat. Silakan Pak Arsad. Makasih banyak. Sebelumnya mungkin kalau boleh saya ingin ada sedikit presentasi, boleh Mbak ya, sekalian ya? Ya, silakan. Untuk ini, kalau gitu. Kalau boleh minta tolong disiapkan presentasinya. Terima kasih. Silakan panitia dibantu tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, mungkin tadi hadir atau belum, saya nggak tahu hadir itu Menteri Perdagangan, sahabat saya, Bapak Muhammad Lutfi, lalu juga yang saya hormati Gubernur NTT yang saya ketahui diwakili oleh Pak Wakil Gubernur NTT, Pak Yosef Aisoy, Pak. Salam Pak Yosef, senior saya. Lalu ini juga adalah senior daripada pengusaha di Indonesia, Direktur Utama PT Sido Muncul, yang saya hormati Bapak Irwan Hidayat. Lalu Bapak Bupati Manggarai Barat, Bapak Edi Endi, Manggarai Timur, Bapak Agas Andreas, Bupati Manggarai, Bapak Hebertus Nabit, lalu juga Bupati Ngada, Bapak Andreas Paru, bila hadir juga Bupati Nagoko, Bapak Yohanes Don Boskodo, lalu juga Bupati Ende, Bapak Jafar Ahmad, Bapak Sika, Bapak Franciscus Roberto Diego, Bupati Flores Timur, Bapak Antonius Ajon, dan juga Bupati Lembata, Bapak Thomas Kola Langodai. Dan juga yang terhormat para undangan yang ada acara launching daripada virtual Tribun Florescom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam acara hari ini. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana Kadin melihat peluang investasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ataupun NTT, terutama di Pulau Flores? Kalau bisa dibantu dengan presentasi saya. Oh, nggak ada kali. Kalau gitu, boleh saya bicara aja. Bapak-Bapak, Ibu sekalian, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi daripada Pulau Flores ataupun NTT selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Dan pada tahun 2021, triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi NTT, saya melihat saya melihat di angka kurang lebih 2,37%, dengan kontribusi sektor utama masih pada sektor pertanian, yaitu almost 30%, itu yang saya lihat ya. Lalu Flores memiliki banyak sekali potensi dan peluang bisnis yang dapat dikembangkan, terutama di sektor pariwisata dan juga di sisi ekonomi kreatif. Itu bagaimana kami melihatnya. Lalu saat ini yang sudah dikembangkan, setahu saya adalah bahwa kawasan Labuan Bajo nih yang merupakan memang destinasi pariwisata yang unggul atau unggulan dari Flores sendiri, yang telah disiapkan menjadi tempat wisata premium oleh pemerintah pusat, yang dimana tadinya bahwa dari G20-nya akan dilakukan di Flores, di Labuan Bajo sendiri. Namun tetap saja nantinya dengan kaitan itu pun G20 dan B20 tetap saja bahwa akan ada acara-acara yang akan ada di Labuan Bajo. Dan tahun depan kita ada namanya ASEAN Plus, dan itu kelihatannya memang akan diadakan di Labuan Bajo. Jadi saya rasa ini juga menjadi suatu kebanggaan untuk NTT, khususnya Flores, dan juga khususnya Labuan Bajo. Dan pengetahuan kami, pemerintah juga telah menyiapkan infrastruktur ya, seperti telah dibentuknya Badan Pelaksana Otoritas Labuan Bajo Flores, ya, dibangunnya infrastruktur komunikasi fiber optik ya. Sudah ada menara BTS yang cukup banyak di sana, dan listriknya sudah ke 3.000 desa di NTT, dan telah tersedianya bandara Komodo yang baru-baru ini aja pemerintah sedang memperbaikinya lagi. Jadi menjadikan Labuan Bajo Flores sebagai the world class tourism destination. Memang sudah berbeda dengan 5 tahun yang lalu apa yang ada pada Labuan Bajo.
Namun memang pandemik dan kita melihat bahwa harapan kita semua bersama buat pandemi ini sebentar lagi sudah menjadi endemi. Itu harapan besar kita. Nah, seperti yang telah diumumkan oleh Inggris 21 Januari yang lalu, tingkat vaksinasi di Indonesia telah mencapai hampir 90%. Dan untuk yang namanya suntikan pertama dan lebih daripada 60% yang sudah disuntik yang kedua, dan sekarang ini pemerintah sudah mulai melakukan untuk persiapan yang ketiga. Jadi kalau dilihat ini insya Allah mudah-mudahan Tuhan berkati bahwa keadaan pandemi ini bisa mulai kita atasi walaupun prokes tetap harus kita jalankan. Sesuai yang saya katakan tadi, sekali lagi bahwa G20 dan B20 ini di tahun 2022 dan Labuan Bajo sudah menjadi salah satu tempat pelaksanaan ya, dari acara ini, dan ini membuka kesempatan untuk mempromosikan yang namanya kekayaan alam daripada Flores dan membuka peluang investasi global di sektor pariwisata yang ada di yang namanya Labuan Bajo atau Flores. Nah, dengan tingginya tingkat vaksinasi, maka kami ini optimis bahwa pandemi akan menjadi endemi, dan Kadin juga yakin bahwa pariwisata ini akan memiliki multiplier effect ya, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTT dan Flores pada khususnya. Nah, lalu NTT juga kami melihat memiliki potensi pengembangan daripada EBT ataupun renewables, yang dimana itu adalah salah satu agenda besar yang ada di dalam G20 nanti dan juga B20, yaitu mengenai energy transition. Dan saat ini NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki rasio elektrifikasi di bawah 90%. Jadi sebagian besar pembangkit listrik di NTT berasal dari pembangkit diesel, ya, yang pada umumnya berasal dari genset diesel yang disewa dan mengakibatkan tingginya daripada biaya produksi. Jadi ini akan menjadi peluang usaha atau peluang investasi atau peluang bisnis. Nah, tingginya biaya produksi listrik NTT saat ini dan potensi EBT yang melimpah seperti matahari, angin, serta arus laut yang besar hingga 25 gigawatt, ini akan memberikan kesempatan juga bagi investor untuk berinvestasi di sektor EBT ini. Jadi nanti waktu B20 nanti rencananya Kadin sendiri akan coba juga membawa suatu namanya investor visit ya. Salah satu kota yang akan kami bawa adalah ke daerah di NTT dan khususnya di Labuan Bajo, karena memang banyak investor yang kelihatannya interest untuk melihat langsung dan apakah yang memang dikatakan selama ini benar. Lalu bagaimana menurut Kadin, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk menarik investasi ke wilayah ini? Nah, dalam hal ini pertama kita mesti lihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu bertujuan untuk menciptakan iklim investasi di Indonesia yang semakin kompetitif dan berdaya, saling serta mendorong transformasi yang namanya ekonomi melalui penyederhanaan atau to actually cutting down the red tapes atau mengurangi sistem birokrasi dalam perizinan, kepastian hukum, kemudahan bagi pelaku usaha, serta juga ekosistem investasi yang kondusif. Jadi ini juga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja akan mempermudah untuk investasi masuk, dan kelihatannya juga harapan kita ini menjadi dorongan. Dan Kadin sangat optimis bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, termasuk Flores, NTT, melalui multiplier effect yang seperti yang sudah saya utarakan tadi, bahwa setiap kali investasi yang ada akan terjadi multiplier effect yang besar dan bisa membangun suatu ekosistem, dan juga membangun ekosistem untuk membantu bagaimana juga peran daripada pusat daerah, UMKM di daerah, ataupun bisa pembangunan daripada IKN di daerah NTT sendiri. Lalu yang perlu diperhatikan adalah untuk memastikan sekarang ini adalah keselarasan nih antara Undang-Undang Cipta Kerja
dan turunannya. Nah, ini penting sekali karena undang-undangnya sudah ada, tapi turunannya menjadi sangat penting dengan peraturan dan regulasi pendukung di tingkat pemerintah daerah. Karena di sini pemerintah daerah juga harus membuat peraturan daerah yang akan tadi mendukung terhadap undang-undang cipta kerjanya untuk memastikan implementasinya dapat dilakukan dengan baik di NTT sendiri. Lalu kalau kita melihat dari sisi peningkatan infrastruktur di daerah, kondisinya seperti tadi dikatakan oleh Pak Wagub sendiri bahwa sudah berbeda sekarang. Tapi kondisi geografis daripada Provinsi NTT yang merupakan pulau-pulau, tentunya penguatan infrastruktur daerah untuk mendukung operasional dan logistik harus diperhatikan. Seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk menarik investor, yang dimana sekarang ini memang itu harus menjadi fokus daripada pemerintah daerah, walaupun sekarang pemerintah pusat sudah mulai melakukannya. Lalu penyiapan SDM, ini juga menjadi yang penting, karena penyiapan SDM yang handal dan berkelanjutan sangatlah penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk bisa mendukung suksesnya daripada proyek-proyek investasi, karena akhirnya investasi itu bisa masuk, selain itu manusianya juga harus bisa disiapkan. Lalu faktor yang juga penting, faktor promosi dan komunikasi juga berperan penting, bagaimana mempromosikan prospek-prospek investasi di NTT, Flores khususnya, untuk membuat contact center ya, yang dapat memberikan solusi bila ada kendala dalam investasi. Saya rasa ini penting sekali. Nah, di sisi ini Kadin juga coba membantu ya dalam kaitannya terhadap G20 dan B20 atau Business 20 ini, dalam event-event di mana kita akan membawa CEO-CEO datang ke Indonesia, membawa investor termasuk, kita sedang menyiapkan namanya buku investasi, bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mulai nantinya tuh mengintroduce atau dubes-dubes kita di negara-negara itu untuk bisa menjadi duta investasi, untuk bisa memberikan pada investor-investor bahwa apa attractiveness daripada Indonesia, dan kalau kita bicara khususnya di Flores NTT ini. Lalu pertanyaan yang mendasar lagi, apa kendala yang banyak dihadapi oleh para investor ketika ingin menanamkan investasi ke sebuah wilayah, termasuk adalah Flores ataupun NTT. Di sisi ini kendala yang paling dia sering dihadapi dalam berinvestasi adalah masalah perizinan, yang dimana walaupun sudah ada undang-undang cipta kerja dia dipermudah, namun kita tetap masih memastikan bahwa tadi keselarasan antara undang cipta kerja dan turunannya yang saya katakan tadi. Karena ini yang selalu menjadi pertanyaan daripada investor-investor. Jadi memang kita harus menjadi friendly, dan istilahnya kalau saya katakan kita bisa membuat namanya red carpet gitu ya, pada investor supaya apa yang perlu dilaksanakan, karena larinya adalah investasi itu yang masuk akan menciptakan lapangan pekerjaan dan akhirnya mengurangi kemiskinan. Selain itu, data daripada Konsorsium Perubahan Agraria atau KPA pada tahun 2020, Provinsi NTT menduduki urutan kelima tuh dalam sengketa agraria di Indonesia. Nah, ini tanah ini juga penting sekali untuk investor. Tercatat 16 konflik di beberapa sektor, properti, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan agribisnis. Nah, di sini Kadin sebagai mitra pemerintah ingin mengajak seluruh pihak terkait untuk duduk bersama-sama bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini. Karena ini niscaya segala potensi yang dimiliki NTT, terutama di Flores, akan menjadikan salah satu mesin ekonomi Indonesia. Dan kami yakin itu. Karena tadi bahwa kita lihat saja perkembangan daripada investasi yang ada, kalau sudah dibukukan oleh Kementerian Investasi BKPM, misalnya tahun lalu di 2021, yang namanya investment yang lari ke Jawa itu dan luar Jawa udah 50-50. Dan kedepannya, dengan apalagi dengan adanya revolusi industri yang terjadi, selain tadi pariwisata, revolusi industri ini akan membuat yang namanya teknologi adaptasi seperti electric vehicle dan juga lain-lainnya, yang dimana mineral-mineral itu kebanyakan akan ada di Indonesia Timur. Dan ini akan menjadi the new growth untuk Indonesia, dan di mana kami melihat bahwa NTT adalah menjadi salah satu kunci yang bisa juga menarik
Jadi daripada investasi tersebut dan juga bagian daripada yang namanya mendapatkan the multiplier effect atau domino effect yang ada. Lalu kurangnya insentif dan stimulus dari pemerintah untuk pengembangan pembangkit EBT ini yang sedang kami juga diskusikan, bahwa secara pemerintah pusat tapi juga di daerah, tapi saya senang sekali karena Pak Gubernur selalu mendorong mengenai EBT di NTT. Namun memang perlu lebih lagi memang kejelasan terhadap insentif daripada untuk pembangkit energi terbarukan ini. Dan pemerintah perlu merumuskan sejumlah insentif baik fiskal dan juga non fiskal untuk meningkatkan tadi balik lagi kepada investasi di energi terbarukan ini. Karena peluangnya besar dan NTT itu khususnya Tuhan sudah memberikan matahari yang sangat baik sekali sinarannya yang bisa menjadi suatu kekayaan baru di NTT. Selain itu juga dibutuhkan regulasi yang dapat memberikan kepastian dari keamanan untuk berusaha untuk menjaga harga pembelian dari tenaga listrik EBT agar lebih terjangkau dan juga kompetitif. Nah, ini juga yang sedang kami push karena hal-hal inilah yang bisa mendorong karena NTT dengan pariwisatanya, lalu juga dengan ada kekayaan alamnya, ini yang bisa mendorong banyak investasi masuk dan bisa menumbuhkan pertumbuhan. Kemarinnya contohnya saya bicara dengan salah satu investor dari Australia, bicara bagaimana untuk investasi di NTT untuk manganis misalnya. Jadi banyak sekali juga sumber daya alam yang bisa dikembangkan di NTT. Jadi ini akan menjadi peluang besar dan harapannya kalau bisa dibantu Bapak Bupati, Pak Gubernur, Pak Wagub, bagaimana kita menciptakan tadi proyek-proyek apa kira-kira yang bisa ditawarkan kepada investor-investor dan khususnya teman-teman yang nanti akan datang untuk acara G20 ataupun B20 dan banyak sekali side event yang akan dimulai dari bulan ini sampai dengan nantinya pelaksanaan di bulan November dan sudah akan terjadi banyak event-event semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sedikit bicara dan paparkan dan pemikiran dari kami apa yang ada dan mungkin apa yang bisa di improve dan juga bagaimana sinergi yang bisa kita lakukan bersama antara KADI Indonesia sebagai Kamar Dagang dan Industri Rumah daripada pengusaha besar, menengah, kecil, dan mikro, dan juga semua industri yang ada. Dan kaitannya hari ini kita akan mulai dengan B20 Inception, untuk dimulainya acara B20 hari ini, Bapak Presiden akan bukanya pada sore hari ini atau malam ini. Nah, ini akan menjadi rangkaian juga event-event yang akan ada. Harapan ini bisa membantu dan membangun investasi masuk, karena untuk roda ekonomi berjalan, ujung-ujungnya duit bagaimana bisa membawa investasi masuk ke Indonesia supaya roda ekonomi berjalan, lapangan pekerjaan bisa didapatkan, dan akhirnya mengurangi kemiskinan. Mungkin itulah yang bisa saya paparkan pada sore hari ini. Terima kasih. Sangat terima kasih dan terhormat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Republik Indonesia, Pak Arsyad. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.